Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Farid. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk pecahan. Mari kita belajar ya, dan tetap semangat. Pada pembelajaran hari ini, Kakak akan menjelaskan mengenai bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran, pecahan biasa ke bentuk desimal, pecahan biasa ke bentuk persen, serta contoh soal dan beberapa soal latihan untuk adik-adik kerjakan di rumah. Nah, kata kunci pada pembelajaran hari ini adalah desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, serta persen. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, ada kutipan dari beberapa tokoh yang hari ini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, yang pertama kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak bentuk pecahan itu apa? Nah, mungkin ini contoh dari pecahan campurannya secara singkatnya. Bagikan 6 potong apel kepada 3 orang sehingga setiap orang mendapatkan 3 potong. Dengan demikian, setiap satu orang mendapatkan 2 apel yang utuh dan 2 potong apel. Jadi, jika kamu ingin membagikan 5 apel untuk 3 orang, maka setiap orang akan mendapatkan 1/2/3 bagian. Nah, dari 1/2/3 bagian ini yang dinamakan pecahan campuran. Bisa dipahami ya? Mungkin di sini ada contoh soal yang bisa adik-adik perhatikan. 2/3/4. Kita coba ubah bentuknya dengan cara 2 tambah 3/4. Nah, karena di sini penyebutnya adalah 4, kita samakan dulu penyebutnya dari 2 ini biar bisa kita jumlahkan dengan 3/4. Kita samakan dengan angka 4. 2 kali 4/4. Kalau adik-adik nanya, kok Kak 2 kali 4/4 sih? Nah, karena yang tadi yang di pertama itu 2, maka sama dengan 2 kali 4/4. Coba, kalau 2 kali 4 berapa? Kan 8. Kemudian kalau 8 dibagi 4 berapa? Sama dengan 2. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 3/4. Sama dengan 8/4 ditambah 3/4 sama dengan 11/4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11/4. Adik-adik sepertinya sudah cukup memahami ya. Coba tetap semangat. Kalau mungkin belum paham, bisa diputar lagi videonya pelan-pelan, dipelajarin pelan-pelan, biar adik-adik bisa lebih mengerti. Kemudian yang selanjutnya ada mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Di sini adik-adik akan belajar caranya mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal atau sebaliknya. Nah, pernahkah adik-adik ke pasar terus mendengar ada seseorang pembeli yang mengatakan membeli sesuatu seberat 0,5 kg? Apakah adik-adik tahu kalau 0,5 itu termasuk bilangan pecahan? Nah, coba kita lihat. Di sini kita akan menentukan nilai tempat pecahan berbentuk desimal. Nah, bisa adik-adik perhatikan di sini ada 123,456. Kita akan perhatikan letak penempatannya. Untuk angka 6 itu merupakan nilai tempatnya per 1000, nilai angkanya 6/1000 sama dengan 0,06. Kemudian 5, nilai tempatnya per 100, nilai angkanya 5/100 sama dengan 0,05. Dan 4,
nilai tempatnya itu per 10, nilai angkanya 4 per 10 sama dengan 0,4. Kemudian 3, nilai tempatnya itu persatuan, nilai angkanya 3. Kemudian 2, nilai tempatnya itu perpuluhan, dan nilai angkanya 20. Kemudian 1, nilai tempatnya per ratusan, nilai angkanya 100. Coba adik-adik pahamin lagi tentang hal ini, biar nanti adik-adik bisa lebih mengerti untuk hal-hal selanjutnya ya. Nah, kemudian mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya. Di sini coba adik-adik dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan langkah-langkah berikut. Misalkan diketahui 2 per 5 dan 5 per 200. Coba carilah pecahan desimalnya. Jadi, untuk 2 per 5 itu hasilnya adalah 0,4. 0,4-nya dari mana, Kak? Seperti yang pernah Kakak jelaskan sebelumnya, coba dulu dibagi dari 2 per 5. Nah, langkah-langkahnya, pembagiannya bisa diperhatikan di sini. Selanjutnya, ada dari 5 per 200 sama dengan pecahan desimalnya 0,025. Seperti yang hari lalu Kakak katakan, ini cara sederhananya dengan membagi. Jadi 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Kemudian 5 dibagi 200 sama dengan 0,025. Nah, selanjutnya mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya kita lanjutkan. Setelah mendapatkan pecahan desimalnya, ubahlah pecahan tersebut ke bentuk desimal seperti berikut ini. Di sini ada 4 per 10. Artinya terdapat 4 pecahan per sepuluhan, sehingga dapat ditulis 0,4. Kemudian ada 25 per 1000. Artinya terdapat 25 pecahan per seribuan, sehingga dapat ditulis 0,025. Ubahlah bentuk desimalnya ke pecahan desimal. Di sini 0,36 sama dengan 36 per 100. Jadi kalau di belakang angkanya ini 2 angka, maka dibaginya itu per 100. Kalau di belakangnya 3 angka seperti 0,125, dibaginya per 1000. Nah, setelah tadi kita coba rubah, coba sekarang kita sederhanakan ya. Di sini ada 0,36 sama dengan 36 per 100. Kita sederhanakan menjadi 36 dibagi 4, 100 dibagi 4 sama dengan 9 per 25. Selanjutnya ya, 0,125 sama dengan 125 per 1000. Sama dengan 125 dibagi 125 per 1000 dibagi 125. Sama dengan 1 per 8. Nah, kalau adik-adik tanya, Kak, kalau yang ini misalkan 4 ini dari mana ya, Kak? Nah, kalau kita mau menyederhanakannya, kita harus menentukan angkanya yang bisa dibagi dengan kedua angka ini. Nah, ini kan 4, 36 dibagi 4, 9. Kemudian 100 dibagi 4, 25. Jadi kita harus menentukan angka pembaginya, biar angka pembaginya sama dan bisa dibagi dengan kedua angka pembilang dan penyebutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Di sini adik-adik akan mencoba untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persentase. Mari kita perhatikan, di sini ada contoh soal yang bisa adik perhatikan. Dari 3/4
kita coba rubah ke dalam bentuk persentase, yaitu 3/4 dikali 100 sama dengan 300 dibagi 4 sama dengan 75%. Nah, gimana sih Kak? Coba Kakak jelasin pelan-pelan caranya. Oke, di sini coba akan Kakak jelasin ya. Dari 3/4 kali 100, yaitu yang pertama kita kalikan dulu 100 dikali 3 sama dengan 300. Lalu kita bagi dengan 4 sama dengan 4. Jadi 300 dibagi 4 sama dengan 75, maka dari itulah hasilnya adalah 75%. Nah, untuk mengubah bentuk persen ke pecahan biasa, adik-adik juga dapat melakukan dengan cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan dengan menyebutnya 100, kemudian disederhanakan. Nah, contohnya 60% itu sama dengan 60/100. Dari 60/100 ini kita sederhanakan menjadi 60 dibagi 20, 100 dibagi 20 sama dengan 3/5. Ingat, kalau ingin membagi atau mengali, pembilang dan penyebutnya itu harus kita samakan ya. Kemudian ada contoh soal, coba adik-adik perhatikan. Seorang penjual kain memberikan diskon 30% plus 20%. Artinya, penjual kain tersebut memberikan diskon 30% dari harga aslinya. Kemudian, memberikan diskon lagi 20% dari harga yang sudah didiskon 30%. Jadi yang pertama tuh, kita kurangin dulu 30%, kemudian dari hasilnya itu kita kurangin lagi 20%. Nah, bisa Anda perhatikan pada contoh, harga 1 meter kainnya itu 21.000. Di sini diskon yang pertama yaitu 30% sama dengan 30/100 dikali 21.000 sama dengan 30 kali 21.000 per 100. Hasilnya 630.000 per 100 atau sama dengan 6.300. Nah, jadi setelah didiskon sebanyak 30%, harga 1 meter kain tersebut dari 21.000 kita kurangi dengan 6.300 sama dengan 14.700. Nah, ini baru kita kurangi dengan diskon yang pertama. Selanjutnya ada diskon lagi nih, 20%. Jadi 20/100 kita kalikan dengan 20 kali 14.700 per 100. Sama dengan 294.000 per 100 sama dengan 2.940. Jadi setelah didiskon 30% plus 20%, harga 1 meter kain tersebut dari 14.700 kita kurangin 2.940, hasilnya 11.760. Coba adik-adik nanti pelajarin pelan-pelan biar lebih ngerti, ditambah dengan adik-adik mencoba mengerjakan beberapa soal yang mungkin ada di buku adik-adik gitu ya, biar lebih paham lagi. Selanjutnya kakak kasih soal latihan buat adik-adik. Yang pertama, coba adik-adik cari bentuk desimal dari 30% itu berapa. Kemudian yang selanjutnya coba adik-adik cari bentuk persen dari 0,05 itu berapa. Dan yang terakhir coba adik cari 4/5 ini bentuk pecahan desimalnya berapa. Nah, coba adik-adik kerjakan di rumah ya. Dibantu dengan orang tua adik-adik. Kalau memang ada yang belum jelas, nanti adik-adik bisa ditanyakan langsung kepada kakak. Semangat mengerjakan ya, selamat belajar, dan tetap selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali.